Korea Utara memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Untuk memahami pembentukan negara ini, kita perlu kembali ke periode akhir abad ke-19 ketika Korea masih berbentuk kerajaan. Masa kerajaan ini dibagi menjadi berbagai era, yaitu masa Gojoseon, masa tiga kerajaan, masa sila bersatu, dinasti Goryeo, dan dinasti Joseon. Namun, pada tahun 1910, Jepang berhasil menguasai Korea, sehingga dinasti Joseon pun berakhir. Sejak saat itu, masa kependudukan Jepang atas semenanjung Korea pun dimulai. Setelah akhir Perang Dunia Kedua, Sekutu dan Uni Soviet memutuskan untuk membagi Korea menjadi dua zona Amerika di selatan dan zona Soviet di utara. Dan inilah awal pembagian yang mengarah pada pembentukan dua negara yang berpisah. Di Korea Utara, muncul tiga kelompok komunis yang berbeda pandangan. Pertama, ada kelompok yang mendukung Uni Soviet, yaitu Kim Il-sung. Kedua, kelompok yang mendukung Cina, yaitu Chou Man-sik. Kelompok ketiga adalah kelompok domestik yang menentang pemerintahan kolonial Jepang di Korea, termasuk Pak Hon-yong. Pada akhirnya, kelompok yang berpihak pada Uni Soviet yang dipimpin oleh Kim Il-sung berhasil memenangkan persaingan. Kim Il-sung dipilih oleh Uni Soviet di Pyongyang, dan kemudian Uni Soviet pun mengambil langkah-langkah untuk mengamankan posisinya. Pada 9 September 1948, Kim Il-sung secara resmi mengumumkan pembentukan Republik Rakyat Demokratik Korea. Sebagai Perdana Menteri Korea Utara, Kim Il-sung mengambil langkah awal dengan meyakinkan Joseph Stalin dan Mao Zedong bahwa dia dapat menyatukan seluruh Korea. Dan pada Juni 1950, usahanya berhasil mendapatkan persetujuan dari keduanya. Awalnya, serangan tentara Korea Utara berjalan dengan lancar dan hampir berhasil menyatukan semenanjung Korea di bawah satu bendera. Namun, ketika tentara Amerika Serikat dan PBB datang untuk mengintervensi serangan Korea Utara, pasukan Kim Il-sung terpukul mundur. Serangan tentara Korea Selatan dengan bantuan PBB dan Amerika Serikat bahkan berhasil merebut daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Korea Utara. Dalam menghadapi ancaman Amerika Serikat, Cina pun pada akhirnya mengambil langkah yang tegas. Pasukan Cina dikerahkan di Korea dan berhasil menggagalkan upaya pasukan Korea Selatan dan sekutunya. Akhirnya, pada Juli 1953, dengan kedua belah pihak terjebak dalam kondisi perang yang buntu, hal ini pun ditandatangani perjanjian gencatan senjata. Setelah mengalami kehancuran akibat Perang Korea, Korea Utara berada dalam kondisi sulit. Kim Il-sung berusaha mengatasi tantangan tersebut dengan merancang rencana untuk memulihkan negaranya. Ideologi Juche diperkenalkan sebagai upaya menciptakan Korea Utara yang mandiri, tidak tergantung pada pengaruh asing, baik dalam sektor ekonomi maupun aspek lainnya. Meski demikian, Korea Utara tetap menerima dukungan dari sekutu terdekatnya, Uni Soviet dan Cina. Dalam usahanya untuk mengukuhkan kekuasaan di Korea Utara, Kim Il-sung mengambil langkah yang tegas dengan menyingkirkan siapapun yang menentang keputusannya. Mereka yang berani menentangnya dapat dihukum dengan dipenjara atau bahkan dieksekusi. Pemujaan terhadap Kim Il-sung mencapai puncaknya setelah terjadi pembersihan besar-besaran terhadap faksi politik yang menentangnya. Masyarakat Korea Utara diberikan informasi yang menciptakan gambaran mengagumkan tentang kehebatan Kim Il-sung. Ia digambarkan sebagai tokoh yang lebih hebat daripada Hitler, dan propaganda menyebarkan narasi bahwa PBB menyebarkan virus di Korea Utara. Propaganda ini bersandar pada dua pilar utama. Yang pertama, Kim Il-sung disajikan sebagai keturunan langsung dari pemimpin rakyat sejak zaman Raja Sunjo dari dinasti Joseon. Ia diklaim memegang teguh tradisi keluarga dan dihormati sebagai pahlawan perlawanan anti-Jepang. Yang kedua, berbagai kemampuan Kim Il-sung dipuji setinggi langit. Ia bukan hanya sebagai seorang pahlawan, tetapi juga dianggap sebagai pemikir yang melebihi Karl Marx. Kim Il-sung dihargai sebagai ahli yang tak tertandingi dalam berbagai bidang. Kim Il-sung memperoleh berbagai gelar agung seperti Bapak Ketua, Ketua Agung, dan Yang Mulia Surgawi. Nama Kim Il-sung bahkan dicetak dengan huruf tebal di semua publikasi. Selama periode 1950-an dan 60-an, ekonomi Korea Utara yang dikelola negara dengan prinsip Juche berkembang pesat, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Pada tahun 1970-an, program ekonomi Juche ini mengalami penurunan, sementara Korea Selatan mengalami kemajuan. Pengeluaran militer Korea Utara mencapai 25% dari anggaran nasional, sementara di Korea Selatan hanya sekitar 4%. Situasi ini semakin sulit dengan penurunan hasil panen, kondisi ekonomi yang memburuk, dan kegagalan panen pada awal 1990-an bahkan menyebabkan kekurangan pangan. Pada tahun 1991, dengan bubarnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, bantuan luar negeri yang biasa diterima oleh Korea Utara dari Uni Soviet pun berhenti.
Kondisi ini semakin sulit karena Korea Utara kehilangan salah satu mitra utamanya di dunia internasional dan Cina menjadi satu-satunya teman utama yang tersisa. Pada 8 Juli 1994, Presiden Kim Il-sung yang saat itu berusia 82 tahun meninggal karena serangan jantung. Putra sulungnya, Kim Jong-il, yang telah ditunjuk sebagai penggantinya, mengambil alih kekuasaan. Meskipun Kim Jong-il tidak secara resmi mengambil gelar presiden, ia mengatakan Kim Il-sung sebagai presiden abadi Korea Utara. Pemujaan Kim Il-sung berlanjut setelah kematiannya. Hingga hari ini, potret dan patung Kim Il-sung berdiri di seluruh Korea Utara. Tubuhnya diawetkan untuk selama-lamanya, diletakkan di peti mati berkaca di Istana Kepresidenan di Pyongyang.